Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita akan mempresentasikan tentang hadis cinta tanah air Indonesia. Bagaimana cara mengapresiasikan rasa cinta tanah air Indonesia? Mengapa harus mencintai tanah air Indonesia? Dan masih banyak yang akan kita bahas. Sebelum membahas, kita ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aisyah. Saya Anissa Fani Ramadan. Saya Umi Fadilah. Mencintai tanah air. Apa yang dimaksud cinta tanah air? Syekh Mahmud Ashar, mantan wakil Al-Azhar dan anggota Akademi Riset Islam Mesir, menjelaskan tentang konsep al-watan atau tanah air dalam ajaran Islam, yaitu sebidang tanah yang dihuni sekelompok orang yang menjadi tempat mata pencaharian mereka dan tempat tinggal tetap bagi keluarga dan keturunannya setelah mereka. Menjadi tugas mereka semua untuk membangun dan melindunginya. Islam telah mengangkat status tanah air sebagai nilai sangat penting keberadaannya. Cinta dan kesetiaan kepada tanah air adalah kewajiban. Dalam konteks Indonesia, tanah air adalah istilah yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bumi Indonesia yang terdiri dari darat, udara, dan lautan. Istilah ini didasarkan pada konsep wawasan Nusantara. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan cinta tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna, dan tanpa tanah air, seseorang akan merasa terhina. Hadis tentang cinta tanah air. Syekh Muhammad menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah memberi contoh yang luar biasa bagaimana mencintai tanah air. Ketika hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau berdiri di perbatasan kota Makkah, lalu menatapnya dengan sedih, lantas bersabda, "Ma'at ya bagi min baldatin wa ahab bagi ilayya, walaula anna qaumi ahrajuni minki, masakantu ghairaki." Artinya, alangkah baiknya kau sebagai negeri kota dan betapa cintanya diriku terhadapmu seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, Mekah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Hadis ini menjadi pelajaran yang mengajarkan kepada masyarakat dan pemuda-pemudi khususnya bagaimana memandang tanah air dengan pandangan yang baik serta menanamkan dalam jiwa cinta tanah air yang setulus-tulusnya. Dalam konteks Indonesia, dahulu Hadratusi Syekh K.H. Hasyim Asy'ari menyerukan ungkapan Habbul Watan Minal Iman atau cinta tanah air merupakan manifestasi dari keimanan. Lalu digelorakan para kiai, ajengan, tuan guru, dan para ulama seluruh Nusantara. Dalam konteks sekarang, tugas seorang muslim harus tetap setia dan mencintai tanah airnya, melindungi dan mempertahankannya dengan segala cara yang dia miliki dan dia mampu melakukannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Karena sikap ini selaras dengan akal sehat dan didukung akidah Islamiyah dan sunnah Rasulullah. Bagaimana cara mengekspresikan rasa cinta tanah air? Pertama, jadilah warga negara yang aktif mengikuti perkembangan berita tentang apapun yang terjadi di Indonesia, namun harus tetap pintar mencari kebenaran fakta. Kedua, belajar sejarah bangsa ini, karena dengan kita belajar sejarah, kita dapat mengetahui dan mempelajari, sehingga kita dapat berhati-hati agar kesalahan di masa lalu tidak terulang. Ketiga, punya pahlawan atau idola dari dalam negeri, karena hal ini dapat menandakan wujud rasa bangsa kita terhadap perjuangan pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Indonesia. 5. Gunakan produk-produk dalam negeri, termasuk mengonsumsi makanan hasil lokal.
Belanjalah di pasar tradisional atau warung tetangga, karena hal tersebut akan membuat kita ikut terlibat dalam memajukan perekonomian lokal. 6. Jangan sampai terjebak pada cinta buta kepada bangsa dan negara lain. Ingatlah bahwa semua bangsa dan negara memiliki ideologi, budaya, sejarah, dan yakinlah mereka masing-masing. Jadi kita harus menghargai bangsa-bangsa dan negara-negara lain. 7. Bersikap kritis. Karena semakin kita kritis menunjukkan semakin besar cinta dan kepedulian kita pada negara. Cara mengimplementasikan hadis di bidang pendidikan. Implementasi pendidikan karakter dalam Islam simpul dalam karakter pribadi Rasulullah SAW. Dalam pribadi Rasul tersemai nilai-nilai akhlak yang mulia dan agung yang tercantum dalam surah Al-Qalam ayat 4. Cinta tanah air memiliki arti masing-masing. Menurut Munazar dalam Syamsul, rasa cinta tanah air adalah rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya yang ada di negaranya dengan melestarikan alam dan lingkungannya. Mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia? Tentu saja karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat muslim bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Apalagi tanah air merupakan tempat yang telah diperjuangkan oleh pahlawan bangsa dengan susah payah, dan cara kita mencintainya dengan melestarikan dan menjaga kebudayaan serta segala sesuatu yang ada di tanah air kita. Selain itu, Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Terima kasih kepada